Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara SPD, CGP Angkatan 5 dari SDN 1 Gunung Madu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada 3 pertanyaan yang menjadi titik fokus pembahasan atau stimulus pertanyaan yang membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan pertanyaan terakhir, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya percayai dan saya lakukan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, anak ibarat kertas kosong. Jadi saya sebagai guru bebas melakukan apa saja. Anggapan ini saya percayai selama ini. Saya lupa bahwa anak lahir membawa bakat dan keterampilannya masing-masing. Sehingga anak itu bukan kertas kosong. Anak adalah kertas yang sudah tertulis dan berwarna sehingga kita dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Yang kedua, saya sebagai guru lebih mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, saya tidak menggunakan metode, model pembelajaran, media pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga anak hanya bersifat menerima pembelajaran saja, tidak ada timbal balik yang terjadi. Yang ketiga, saya lebih banyak mengukur aspek kognitif. Ya, sebagai guru, memang saya akui ketika melakukan pembelajaran, tidak banyak hal yang saya lakukan untuk mengukur selain kognitif. Padahal dalam pembelajaran, guru harus mengukur 3 hal penting, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotor atau keterampilan. Yang keempat, saya merasa pembelajaran tidak berhasil ketika banyak yang tidak mencapai KKM. Saya akui ketika evaluasi dan setelah dihasilkan nilai, ketika banyak anak didik saya yang tidak mencapai KKM, saya merasa saya gagal dalam melakukan pembelajaran. Padahal sebagai guru, acuan keberhasilan tidak hanya aspek kognitif saja. Yang kelima, suasana pembelajaran yang kondusif, tertib dan disiplin adalah titik fokus saya. Padahal kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, suasana bermain, dan mengikuti alur yang baik itu lebih baik dan lebih positif untuk dilakukan. Yang keenam, saya kurang memahami karakteristik anak didik saya. Dengan alasan satu kelas memiliki jumlah murid yang banyak, saya banyak melakukan pembelajaran secara global saja. Saya kurang memperhatikan satu persatu karakteristik anak didik saya. Nah, hal-hal ini ingin saya rubah setelah saya mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa perubahan yang ada pada diri saya. Yang pertama, saya dapat memberikan peserta didik saya kebebasan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Dalam hal ini, saya menerapkan kepada anak didik saya
bagaimana cara belajar secara merdeka. Yang kedua, menjadi fasilitator yang baik yang dapat memberikan stimulus agar anak saya aktif dan berpikir kritis. Yang ketiga, saya dapat mengenal dengan baik karakteristik anak didik saya. Satu persatu, perlahan-lahan, saya dapat membedakan berbagai karakter anak didik saya. Kemudian yang keempat, saya dapat membuat situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Saya mulai meninggalkan situasi belajar yang disiplin dengan aturan yang ketat, kemudian terlalu kondusif dengan aturan-aturan yang mengikat anak. Saya mulai beralih ke pembelajaran yang menyenangkan dan tidak lupa diiringi dengan proses bermain. Dan yang terakhir adalah menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan tidak hanya terpaku dengan pengetahuan saja. Saya dapat mencetak peserta didik atau anak didik yang cerdas secara intelektual, berbudi pekerti yang luhur, dan memiliki keterampilan yang tinggi. Penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas yang pertama adalah merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Di sini saya akan menggunakan model, metode, media yang aktif untuk menstimulus anak berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal. Dalam hal ini, saya akan memfasilitasi anak-anak untuk mengenal budaya setempat. Kemudian yang ketiga, mengintegrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Dalam hal ini, saya akan memfasilitasi peserta didik agar memiliki aspek-aspek yang ada dalam pelajar Pancasila. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman. Yang kelima, saya akan menerapkan sistem AMONG. Artinya, saya tidak akan banyak menuntut dalam pembelajaran. Yang keenam, menebalkan aspek afektif dan psikomotor. Selama ini, saya hanya fokus dalam aspek kognitif dan saya akan segera melakukan perubahan dengan juga menonjolkan aspek afektif dan psikomotor dalam pembelajaran. Berdasarkan uraian jawaban dari 3 pertanyaan stimulus, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sejatinya anak lahir telah memiliki bakat, kemampuan, dan potensi, bukan kertas kosong yang bisa kita tulis atau warnai sesuka hati. Mereka akan bersinar dengan sistem belajar yang merdeka. Salam merdeka belajar, salam guru penggerak.